Halo, kami dari kelompok A, kelas 8B, dari SMP Regina Pacis, Surakarta. Perkenalkan anggota kami, saya Anabel Claudia sebagai sutradara, pengisi materi, dan host. Saya Gerisa Gada Purama Mukti sebagai pengisi materi, editor, dan host. Halo, nama saya Rina Florencia Galati sebagai pengisi materi dan narasumber. Saya Bernardo Sunda sebagai pengisi materi dan narasumber. Seperti yang kita ketahui, kita sekarang berada di masa di mana inovasi-inovasi sudah banyak bermunculan. Salah satunya adalah aplikasi belanja online shop. Saat ini, online shop sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas. Dengan menggunakan online shop, harga lebih terjangkau dan lebih murah. Nah, salah satu aplikasi inovasi belanja online ini adalah Lazada. Mungkin kalian sudah tidak familiar lagi dengan aplikasi belanja online bernama Lazada ini. Memang benar, Lazada bukan berasal dari Indonesia, tetapi sebuah aplikasi e-commerce yang berasal dari Asia Tenggara. Namun, di Indonesia sendiri, aplikasi Lazada ini sudah berhasil dikembangkan dengan baik. Nah, itu tadi pengantar dari kelompok kita. Judul dari kelompok kita juga gak kalah menarik loh. Judulnya, Mari Bangun Negeri Kita Melalui Inovasi. Wah, menarik banget ya judulnya. Kayak mengajak kita gitu buat membangun inovasi biar Indonesia semakin maju. Iya, bener banget. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke inti videonya. Oke, aku mau tanya nih. Sebenarnya arti dari sejahtera itu apa sih? Sejahtera menurut saya adalah proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera dapat menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dan juga dalam keadaan sehat dan damai. Kalau arti inovasi itu apa sih? Arti inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada dan sudah dikenal. Gambaran dari pengertian inovasi berupa karya baru, entah itu gagasan, metode, atau alat. Sebenarnya antara inovasi dan kesejahteraan masyarakat itu keterkaitannya apa sih? Inovasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi ialah sebagai sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk, proses, maupun hal-hal. Dengan adanya inovasi ini, dapat memungkinkan seluruh daerah dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain, seperti infrastruktur, teknologi informasi, perangkat legal, pelatihan, industri, dan masih banyak. Salah satu contohnya adalah strategi pembangunan di daerah harus difokuskan kepada pengembangan potensi bisnis yang berbasis pada produk unggulan daerah atau PU. Berbagai macam PUD yang bisa dikembangkan, antara lain komoditas, pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultura, hingga industri kreatif. Pengembangan ekonomi di daerah berbasis iptek dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan atau demand dari industri dan masyarakat. Dengan adanya inovasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan tingkat perekonomian masyarakat di daerah. Maka dari itu, akan banyak masyarakat yang terbantu oleh inovasi yang ditemukan di zaman sekarang, dan itu dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oh gitu ya? Sekarang minta salah satu contoh inovasi yang diberikan oleh masyarakat Indonesia dong, biar teman-teman semua yang lihat pada tahu nih. Oke, salah satu contohnya yaitu Lazada. Kayak di pengantar tadi, sebenarnya aplikasi Lazada itu bukan berasal dari Indonesia, tapi dari Asia Tenggara. Di Indonesia, aplikasi Lazada ini berhasil dikembangkan dengan baik di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih permasalahan yang ditemuin atau dilihat di inovasi Lazada itu? Ada sih masalah yang aku temuin lewat belanja online, tapi beberapa masalah ini tuh yang sering terjadi. Contohnya aja, biaya ongkir mahal, barang yang dipesan tidak sesuai dengan ekspektasi, dan proses pengiriman barang agak lama. Ternyata ada beberapa masalah juga ya yang sering dialami. Iya, tapi tenang aja. Kita ada beberapa solusi nih buat masalah tadi. Aku ada beberapa solusi nih. Gimana tuh solusinya? Solusi untuk kita terhindar dari biaya ongkir yang mahal adalah kita dapat memilih online shop yang dekat dengan tempat tinggal kita. Paling tidak, cari online shop yang satu kota dengan kota kita. Kita juga bisa memilih jasa kurir dengan biaya yang termurah. Sebelum membayar, kita akan diminta untuk memilih jasa kurir yang diinginkan. Setiap jasa kurir ini memasang tarif yang berbeda-beda, tergantung
lama waktu pengiriman barang. Untuk solusi yang jika barang tidak sesuai ekspektasi adalah dengan cara mengecek testimoni penjual dari pembeli. Dari sana Anda bisa mengetahui bagaimana reputasi penjual. Namun tetap hati-hati karena mungkin saja testimoni yang tertulis adalah palsu alias buatan dari penjual itu sendiri. Untuk memastikan, pilihlah penjual yang sudah memiliki banyak testimoni dan reputasi yang bagus di mata konsumen. Lebih bagus lagi bila di dalam ulasan itu banyak pembeli yang melampirkan foto. Sebelum melakukan pembayaran, lakukan pengecekan 2 kali. Kita bisa membaca deskripsi barang secara teliti, cara klaim garansi bila barang tidak sesuai, dan melihat foto produk. Salah satu inovasinya yaitu dengan memberikan gratis ongkir atau free ongkir di tanggal-tanggal tertentu, seperti di akhir bulan dan dari tanggal 25 sampai 30. Selain gratis ongkir di akhir bulan, Lazada juga memberikan promo untuk pembelian barang sesuai dengan jumlah minimum harga barangnya. Namun ada saatnya ketika perusahaan logistik sudah berusaha mengirimkan barang tepat pada waktunya, namun alamat yang tertulis kurang lengkap. Hal ini akan menyulitkan kurir dalam pengiriman barang. Terlebih seringkali pengiriman barang tidak mencantumkan nomor telepon dalam pengiriman barang dan penerima dalam barang yang dikirim. Maka dari itu solusinya adalah bisa melacak paket yang kita beli yang sedang dalam proses pengiriman. Wah, ternyata banyak juga ya solusinya. Iya, benar. Karena sekarang teknologi udah maju. Jadi kalau ada keluhan bisa langsung tanya ke penjualnya. Pertanyaan terakhir nih, apakah ada bukti bahwa inovasi dapat memajukan kesejahteraan masyarakat? Bukti bahwa inovasi telah memajukan kesejahteraan masyarakat itu memang benar. Buktinya adalah online shopping. Online shopping banyak menawarkan promosi seperti diskon, gratis ongkir, dan voucher, sehingga membuat harga dapat menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga lain atau toko fisik. Lalu dapat dilihat, kini pengusaha barang jadi tak hanya memiliki toko offline saja, tapi adanya sistem online ini, pengusaha pun memulai untuk melebarkan sistem penjualannya. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi pengusaha. Mereka tak perlu menyediakan modal yang cukup besar untuk keperluan pengadaan toko. Dengan adanya bisnis online ini, seseorang pengusaha pun dapat memulai usahanya dengan website atau sosial media yang bisa didaftarkan secara gratis. Jangkauan online yang tak terbatas dan jam kerja yang lebih fleksibel menjadikannya sebagai efek positif, di mana penguasa mampu menjangkau pasar yang sangat luas jika dibandingkan dengan toko offline. Tentunya, hal ini akan berdampak pada meningkatnya pendapatan. Efek positif dari ramainya sistem perdagangan akan berimbas pada perekonomian Indonesia berupa pendapatan negara yang semakin berkembang karena adanya pajak yang diberlakukan untuk bisnis tersebut. Pendapatan negara pun dari tahun ke tahun semakin meningkat karena sudah mulai banyak usahawan yang memasarkan produknya lewat online. Dengan adanya bisnis online ini juga dapat menyerap tenaga kerja serta mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Ternyata kita belanja online ada dampak positifnya ya, karena perekonomian Indonesia semakin berkembang. Guys, untuk yang terakhir, aku ada nih ajakan buat kita semua agar kita generasi muda ikut andil dalam menciptakan inovasi. Ah iya, ajakannya gimana tuh? Lupa ajakannya karena semangat terus ya. Iya nih. Oke, serius lagi kembali ke topik. Kita sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi akar bagi bangsa Indonesia, pemuda merupakan potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Ayo pemuda, kita isi dan kita pertahankan kemerdekaan bangsa di saat era globalisasi saat ini, yang sangat berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Pemuda adalah sosok insan akademis yang mempunyai tingkatan yang paling tinggi. Mari kita bersama-sama kita ciptakan penemuan-penemuan baru yang dapat menggunakan dunia, membuktikan kemajuan bangsa dan negara. Ayo bangkit dan berjuanglah wahai pemuda Indonesia, guncangkan dunia dengan inovasi-inovasimu.
Wah, mantap banget ajakannya pakai mengguncang-guncangkan dunia. Oh iya, aku ada kesimpulan yang pengen aku omongin di video kali ini dari beberapa pertanyaan tadi. Bahwa pada dasarnya, online shop sangat membantu dalam kondisi tertentu. Selain itu, untuk harga, kualitas online shop juga bersaing dan bisa terjangkau beberapa kalangan. Jadi, online shop pada dasarnya salah satu bentuk inovasi yang sangat membantu masyarakat dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, online shop juga menawarkan banyak promosi seperti diskon, gratis ongkir, dan voucher, sehingga membuat harganya lebih murah dibandingkan dengan toko fisik. Oke guys, segitu dulu aja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk share video ini ke sosial media yang kalian punya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.